Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore malam hari ini, kembali saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita menyiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah dan kita tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu. Setelah seharian penuh kami berkegiatan masing-masing, Tuhan Engkau sudah menolong, Engkau sudah menyertai, bahkan memberkati. Dan sore hari ini Tuhan kami kembali datang untuk beribadah kepadamu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi Engkau tahu Tuhan kerinduan hati kami untuk senantiasa bisa beribadah dan bisa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, ampunkan segala kekurangan, kelemahan dosa kami, baik dalam perkataan, perbuatan Tuhan. Engkau sucikan hati kami, supaya kami layak beribadah kepadamu. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong dan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dengan pelayanan ibadah ini pun kami serahkan ke tangan-Mu. Alat-alat yang digunakan biar Tuhan memberkati segala halangan rintangan yang coba merintangi dalam acara ibadah ini. Tuhan, sekali lagi kami bersatu hati untuk panggil nama-Mu yang penuh kuasa, untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong dan pasti memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan menyiapkan diri kita untuk kita memuji-muji Tuhan. 1-2 lagu untuk menyambut firman Allah. Kita akan lakukan pujian dari buku NR nomor 59, Kasih Allahku telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau
sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Hanya ucapan syukur yang kita bisa naikkan kepada Tuhan akan segala perbuatan yang Tuhan sudah lakukan buat kita, yaitu karya penyelamatannya. Begitu luar biasa. Kasih itu sudah terbukti. Ini bukan katanya, bukan hanya manis lidah, tetapi kasih yang Allah nyatakan sudah terbukti. 2000 tahun yang lalu dia sudah memberikan putranya yang tunggal. Oleh karena kasihnya akan dunia ini. Itu sebabnya biarlah kita di hari-hari ini kita mau mempersiapkan diri untuk supaya kita di hari-hari juga kita mau diasuh oleh Tuhan sampai sewaktu-waktu Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru buat kita. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati diri kita. Kita akan melakukan pujian dari buku NR 228. NR 228. Penuhi aku sekarang. Biar pujian ini merupakan kerinduan kita untuk supaya Roh Kudus memenuhi hati kita sehingga kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Puji Tuhan. NR 228. Penuhi aku sekarang. Air hidupmu
kepala, kita akan berdoa. Benar Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Biarlah air hidup-Mu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami dipenuhkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Sebab hanya Engkau-lah di hari-hari ini sandaran hidup kami dan pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih lewat puji-pujian ini kami sangat digairahkan Tuhan. Untuk kami lebih semangat lagi kepada Engkau. Dan saatnya Tuhan kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau tolong sekali lagi sucikan hati kami Tuhan dari segala hal-hal yang tidak berkenan, supaya firman-Mu nyata dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba Tuhan semua Tuhan. Terutama Tuhan berikan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu, pengurapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pun hamba tetap berserah diri kepada-Mu Tuhan. Engkau mengetahui keterbatasan, ketidakberdayaan hamba. Hamba mau tunduk dan taat Tuhan kepada-Mu, belajar dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan yang dari surga untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan, sehingga nyata firman-Mu boleh menemplak, boleh mengoreksi, menyatakan kekurangan kami, dan kami disucikan oleh firman-Mu, dan sewaktu-waktu kami boleh mengalami pembaharuan yang dari Engkau Tuhan, boleh sama mulia seperti Engkau mulia adanya Tuhan, segambar dengan teladan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sidang jemaat-Mu semua yang saat ini bersama-sama beribadah di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberkati, dudukkan dengan baik, dengan tenang untuk merindukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore. Salam sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bisa bersyukur, kita bisa beribadah pada sore malam hari ini, ya lewat ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci ini. Biarlah ini menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak kita semua untuk ibadah semacam ini, saudara sekalian, biarlah kita lakukan oleh karena kita merindukan ibadah, merindukan firman Tuhan. Ya, kalau kita lakukan kita karena terpaksa, demikian pula saya pun juga minta kepada Tuhan, kejenuhan itu pasti juga ada, tetapi kita datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya sungguh-sungguh lewat pelayanan, lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan khususnya kepada saya. Biar kiranya Tuhan selalu memberikan suatu kerinduan untuk membawa hidup ini, untuk kita bisa melayani Tuhan, bisa melayani sesama, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, ini yang menjadi kerinduan kita semua, saudara. Ibadah-ibadah biar kita tekuni, sekalipun kita sampai hari ini masih ibadah lewat siaran tunda, dan kita tetap berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu yang terbaik buat kita. Tapi kita ingat, kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Ya, akan indah pada waktunya. Ya, puji Tuhan, seperti halnya Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, saudaraku. Nanti sewaktu-waktu juga apa yang Tuhan lakukan, ya yang sudah lakukan itu, Tuhan juga akan lakukan lagi di akhir zaman
untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya lewat ibadah-ibadah ini, jadi ibadah ini merupakan suatu proses untuk kita, proses pembentukan kehidupan kita untuk dipulihkan kembali. Puji Tuhan, ya kita di hari-hari ini sedang memeriksa tentang ciptaan Allah segambar, ya, segambar dengan teladannya Allah. Diciptakan manusia itu diciptakan gambar dan rupa Allah. Ini sangat berkait erat dengan tema kita dalam Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Ya, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya, ini yang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya kita memulai dari penciptaan yang pertama yang Tuhan sudah kerjakan, khususnya ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah itu, dan Tuhan mengembuskan nafas hidup kepada manusia ciptaannya itu yang disebutkan ya menurut gambar dan rupa Allah. Dan sering kali saya mengatakan sesungguhnya manusia pertama itu adalah wujud Allah yang tidak kelihatan. Sebab dia mengatakan dia menciptakan ya segambar, ya menurut gambar dan teladan Allah. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sebabnya saudara sekali kita bersyukur dengan adanya firman Tuhan ini. Bukan hanya itu saja, maka Tuhan juga menempatkan manusia ada yang ada ciptaan Allah, gambar dan teladan Allah ini, saudaraku. Tuhan juga menempatkan dia di Taman Eden, taman kebahagiaan, dan Tuhan siapkan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia. Yang dibutuhkan oleh manusia. Hanya Tuhan berpesan untuk supaya mengusahakan dan menjaga taman itu, ya, Taman Eden itu. Tetapi ya, apa yang sudah Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan sudah tuliskan dalam kitab Kejadian itu, ya justru manusia itu dengan apa yang Tuhan sudah pesankan kepada dia, kepada manusia ini, untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan itu, saudaraku. Tapi kenyataannya, oleh karena tipu daya daripada ular itu, saudaraku, yang memutar balik perkataan itu, saudaraku, dan pada akhirnya sungguh-sungguh Hawa itu tergiur dan dia lengah, saudaraku. Dia tergiur dan dia lengah, dilihatnya itu baik, saudaraku. Ini yang seringkali, saudaraku, ini juga menjadi suatu peringatan kepada kita, ya, menjadi peringatan kepada kita. Coba kita membaca ini, saudaraku. Ya, saya penting untuk membaca ini untuk mengingatkan kita, saudaraku, bagaimana sikap daripada Hawa ini. Kejadian pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-6, nanti sudah bisa membaca ayat pertama sampai yang kelima. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi ini sungguh-sungguh, saudaraku, manusia sudah melanggar perintah Allah, saudaraku, alias manusia jatuh di dalam dosa ini, saudara sekalian. Nah, maka kita bisa melihat cerita yang lalu yang sudah saya sampaikan juga terambil dari Alkitab. Pada akhirnya manusia itu, ya, diusir dari Taman Eden. Dia semakin jauh, semakin berjalan semakin jauh dari Taman Eden itu. Bagikan manusia itu betul-betul sudah bukan, bagikan memang benar kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan gambar dan teladan Allah, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Semakin berjalan semakin jauh dari Tuhan, saudara sekalian, semakin jauh dari Tuhan. Dan inilah kita bisa melihat dari apa yang sedang kita pelajari di hari-hari ini, saudaraku,
Tuhan ingin memulihkan manusia itu. Yang sudah kita dengar, maka 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu dia sudah memulai bahkan Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk menjadi tebusan, menjadi penebus, yang memberikan kesempatan lagi untuk supaya manusia itu kembali kepada kebenaran. Sampai sewaktu-waktu nanti kembali dipermuliakan. Ketika Tuhan sudah menjadikan semua baru, maka manusia dikembalikan, bagikan di taman Firdaus Allah, dikembalikan. Dan itu sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih saudara sekalian dalam pujian yang pertama tadi, karena kasih setia Tuhan. Sebab Tuhan tidak membiarkan kita, sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Tuhan tidak membiarkan. Bahkan ada ayat mengatakan dia tidak menginginkan manusia itu binasa. Ada satupun manusia yang binasa, tapi supaya beroleh hidup yang kekal. Lewat pengorbanannya itulah, lewat salib yang harus dia pikul, dia tanggung, itulah upaya Tuhan untuk supaya manusia dikembalikan ke jalan Allah. Ya, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Ini upaya Tuhan untuk mengembalikan manusia kembali ke gambar dan teladan Allah. Ya. Prosesnya, manusia terus kembali dalam kebenaran. Artinya apa? Dia harus bertobat dari segala dosa dan kejahatannya. Jadi 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah kerjakan untuk mengembalikan manusia berdosa itu kembali kepada kebenaran sampai nanti dalam kemuliaan Allah. Segambar dengan Allah kembali. Ini upaya Tuhan, itu sebabnya saudara sekalian, maka perlu seperti dalam ibadah minggu saya mengatakan, kita diasuh oleh Tuhan. Diasuh oleh Tuhan. Ya, diasuh oleh Tuhan. Ya, Tuhan mengasuh, perlu Tuhan itu mengasuh secara pribadi ya kepada kita, kepada sidang jemaatnya itu. Untuk apa? Jadi Tuhan mengasuh itu adalah cara untuk mengembalikan manusia itu kembali sewaktu-waktu menjadi sama mulia dengan Dia. Sama mulia dengan Dia. Ya, puji Tuhan. Lalu bagaimana? Itu sebabnya kenapa kita harus bergereja? Kenapa kita harus digembalakan? Jadi arti daripada mengasuh ini, saudaraku, ya, arti daripada mengasuh ini adalah membimbing. Jadi kalau Tuhan mengasuh untuk supaya citra Allah itu kembali, supaya manusia itu kembali ke gambar dan teladannya Allah, maka Tuhan mengasuh, artinya Dia membimbing. Ya, dibimbing. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan itu harus dibimbing. Menjadi domba yang harus dibimbing. Ya, bukan domba yang tanpa gembala. Adanya gembala dalam penggembalaan dalam sidang jemaat itu untuk mengasuh, artinya untuk membimbing. Satu, untuk mendidik, ya, untuk memberikan didikan kepada jemaat itu. Dididik, diajar. Untuk supaya apa? Untuk supaya jemaat itu mengerti. Ini upaya Tuhan untuk mengembalikan manusia
berdosa itu kembali kepada citra Allah, ya, kembali kepada gambar dan teladan Allah, mendidik kita, mengajar kita. Ya, kadangkala ketika kita diajar pengajaran terlalu keras, seolah menyudutkan kita, memojokkan kita. Tapi justru ada ayat mengatakan anak yang dikasihi itu dia dididik dan dihajarnya. Karena dia mengasihi kita. Kalau dia tidak mengasihi kita, kalau orang tua kita jasmani aja, kalau karena kasihnya kepada kita, seringkali kita tidak sedikit terkena cambuk, saudaraku, disentil atau diapakan, saudaraku. Itu bukan karena orang tua itu benci kepada anaknya, tapi justru sebaliknya, oleh karena kasihnya terhadap anak yang sedang diasuh itu, di bawah asuhannya itu. Ya, untuk apa? Untuk kita bisa mengerti, dididik, untuk kita bisa mengerti contoh kenyataan Adam dan Hawa ketika Tuhan mengatakan, ya, jangan makan buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman ini. Sudah disampaikan. Tapi toh lewat Hawa ini akhirnya melanggar firman Tuhan. Manusia harus jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kenapa pendidikan pengajaran ini penting untuk kita, untuk sidang jemaat ini. Di hari-hari ini, di saat Tuhan mengupayakan untuk supaya manusia itu kembali kepada gambar dan teladannya Allah. Bukan hanya mendidik, tapi juga memelihara. Memelihara. Seperti halnya siapa? Adam dan Hawa dipelihara di Taman Eden dengan makan yang cukup, buah yang berbiji-biji. Itu makanan manusia yang Tuhan siapkan, saudara. Buah makanan manusia itu sesungguhnya. Tapi faktanya pada akhirnya manusia harus memakan rumput. Loh, kok bisa? Kok rumput? Coba kita lihat, padi itu dari mana? Buah dari jenis rumput-rumputan itu. Berbeda dengan apel, itu lain. Buah yang berbiji, yang Tuhan siapkan untuk manusia itu buah yang berbiji. Tetapi kenyataannya, setelah manusia jatuh dalam dosa dan bumi terkutuk, saudaraku, maka ayat mengatakan makan dari semak duri dan rumput duri itu. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, coba kita lihat ya sedikit, ya, untuk supaya kita tidak salah, saudaraku, ya. Ayat 17 dari pasal yang ketiga. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan dari tanah seumur hidupmu semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kalau orang Jawa bilang disedake, dikutuk tanah ini. Akhirnya manusia itu menderita, berkeluh kesah. Dan rumput duri dan rumput, ya, semak duri dan rumput duri itu yang menjadi makanan. Itulah yang kita makan sampai hari ini. Ya, ini suatu perjuangan yang harus kita perjuangkan. Itu sebabnya kenapa kita perlu untuk diasuh oleh Tuhan, dibimbing, dididik, tapi juga Dia pelihara kita. Dia memelihara kita, menjaga kita. Jadi mengasuh artinya membimbing, mendidik, memelihara kita. Tapi juga artinya menjaga kita, sekaligus merawat kita. Begitu
tahap pemeliharaan Tuhan itu terhadap kita. Dia mengasuh. Tuhan tempatkan kita pada jemaat-jemaat dimanapun kita berada, digembalakan, kita diasuh di situ. Diasuh. Siapa yang mengasuh? Maka Tuhan menempatkan jabatan-jabatan pelayanan yang disertai dengan karunia-karunia. Maka Tuhan menempatkan seorang gembala. Ya, seorang gembala untuk apa? Untuk mengasuh, untuk merawat. Mengasuh siapa? Merawat siapa? Yaitu mengasuh dan merawat sidang jemaat Tuhan untuk dipersiapkan sampai menjadi segambar, ya, gambar, kembali kepada gambar dan teladan Allah. Jadi ini penting, jangan kita menganggap enteng, saudara sekalian. Gereja-gereja penggembalaan, bukan, ini penting. Dari mana kalau kita tidak dari situ kita dipersiapkan oleh Tuhan? Tuhan, ya, memberikan kepercayaan kepada seorang gembala untuk mengasuh sidang jemaat, bukan jemaatnya gembala, mengasuh jemaat Tuhan yang adalah biji matanya Tuhan. Saudara sekalian, gembala ditunjuk untuk supaya dia mengasuh, membimbing, mendidik, memelihara, merawat, dan sekaligus menjaga. Bukan kita terus bukan, menjaga dalam arti dalam penggembalaan itu, ya, seorang gembala itu berjaga-jaga dalam doa syafaatnya kepada jemaat. Doa syafaatnya seorang gembala ini penting, saudara sekalian. Ya, jangan kita anggap enteng, nggak gembala-gembalaan. Jangan. Alkitab menempatkan seorang gembala ini, ya, coba kita terima, kita belajar taat. Kepada gembala yang nampak saja kita tidak taat, bagaimana kepada gembala yang tidak nampak? Saudara sekalian, itu sebabnya dari sini kita mau belajar betul-betul menjadi jemaat yang diasuh oleh Tuhan. Ya, coba kita akan membaca. Ya, saya teringat ayat itu satu. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, saudaraku. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-7. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Begini bunyinya. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Jadi Paulus ini berbicara kepada jemaat di Tesalonika dalam suratan yang pertama. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, ya. Ya, di antara kamu. Jadi seorang gembala itu ya harusnya ramah lah. Ya, ini koreksi buat saya, jangan bangga kalau kita ditakuti, jangan. Gembala bukan macan, gembala bukan singa. Ya, kita menghormati boleh, tapi takut kepada gembala ya jangan. Atau mungkin juga begitu, gembala sok jaga wibawa. Sok jaga wibawa, nggak begitu ramah, nampak serem begitu, biar kelihatan wibawa. Bukan begitu. Tapi Alkitab yang jelas disebutkan, kami berlaku ramah di antara kamu. Memang seorang gembala, seorang hamba Tuhan itu harusnya ramah terhadap sidang jemaat.
Dan jangan tidak ramah, repot nanti. Ya, puji Tuhan. Ya, sama seperti seorang ibu. Perhatikan, jadi seorang gembala itu dalam sidang jemaat itu disamakan seperti seorang ibu. Ibunya sidang jemaat itu bukan ibu gembala. Ibunya sidang jemaat itu adalah seorang gembala. Disamakan seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Jadi ini tugasnya seorang gembala, itu sebabnya hari ibadah doa itu, saudaraku, gembala itu bukan memerintah. Gembala itu bukan diktator atau otoriter, saudaraku. Bukan. Ini malah dijelaskan dalam 1 Tesalonika ini harus ramah. Ya, harus ramah. Ya, dia punya hati, punya jiwa yang suka merawat. Jadi sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Nah, kalau anak nggak ibunya, siapa yang mau merawat? Mosok tonggo nih, saudara? Bukan. Atau mungkin pembantu. Bukan tidak boleh. Tetapi kalau itu anak, alangkah indahnya, baiknya kalau ibunya itu yang mengasuh dan merawatinya. Kalau sekarang, ya seringkali ya ini menjadi koreksi, saudaraku, untuk koreksi kita semua. Saking sibuknya ibu itu, wis nggak ngasuh, nggak ngerawat anak, pokoknya sudah dipercayakan ke orang lain. Dipercayakan orang tuanya, mbahnya, atau dipercayakan kepada pembantunya atau tetangganya, atau dititipkan, bukan. Tugas pokok dari seorang ibu itu terhadap anaknya adalah mengasuh dan merawatinya. Ya, menjaga. Kalau nggak dijaga, apalagi zaman sekarang ini, bisa diculik orang, bisa dilarikan orang, anak itu. Menjaga dan merawat dan memelihara, artinya sekaligus juga memberi makan. Nah, kadangkala pun sudah dibimbing, dididik, dijaga, dirawat, dipelihara, masih berot, masih sak sukanya sendiri. Begitu susahnya seorang ibu dia memasakkan masakan untuk anaknya, berupaya, berusaha untuk supaya anaknya bisa makan di rumah. Tapi apalagi sekarang, ya, apalagi sekarang makanan bisa datang sendiri. Diantarkan Gojek, pesan, tinggal telepon aja, pesan datang sendiri. Coba ketika orang tuanya sudah masak begitu susahnya, ya dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu untuk mengasuh dan merawat. Tapi setelah dimasakkan, ternyata anak makan makanan yang lain, betapa sedihnya. Dan penggembalaan juga begitu, kadang-kadang seperti itu. Gembala juga begitu susah payah, bergumul minta supaya Tuhan itu memberikan firman untuk kebutuhan jemaat. Juga tidak sedikit jemaat yang tidak menghargai makanan firman Allah yang disajikan oleh gembalanya, oleh ibunya atau gembalanya kepada jemaat ini. Kurang bisa menerima, bahkan tidak mau menerima. Atau mungkin itu aja firman Tuhan, mulut-mulut begitu aja. Ya, bisa saja itu hal terjadi. Tapi yang pasti adalah seorang ibu, seorang gembala, dia sudah memenuhi kewajibannya untuk mengasuh dan merawat anaknya. Pasti ada rencana bagi seorang ibu, bagi seorang gembala,
ada satu rencana yang indah berkaitan dengan ini. Kenapa harus mengasuh? Kenapa harus merawat? Sebab orang tua, gembala itu, dan itu juga kerinduan gembala aku, kerinduan Allah sendiri, untuk supaya orang berdosa, orang yang banyak salah dan kurang. Jadi jangan saudara pikir kalau orang di gereja orang sempurna. Bukan. Justru dia di gereja itulah dia dalam banyak kekurangan, ingin untuk supaya kekurangannya itu dinyatakan oleh Tuhan. Sebab dia menyadari terlalu banyak dosa dan kejahatan, maka Tuhan lewat gembala itu membawa jemaat itu kembali kepada kebenaran, kepada kesucian, sampai suatu dalam kemuliaan. Ini tujuannya, saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi sungguh luar biasa. Ya, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Dengan demikian kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Biar ini Tuhan taruh di hati saya. Tapi apa yang diucapkan oleh Paulus ini, untuk saya belajar mengasihi jemaatnya Tuhan, janganlah biji matanya Tuhan. Ini ayat mengatakan, ini sungguh memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada apapun juga. Dikatakan dengan dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi, atau bukan saja rela menyampaikan firman Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ini biar Tuhan taruh dalam hati saya, untuk mengasihi sidang jemaat Tuhan, bukan memerintah, bukan bersikap otoriter atau diktator, tapi mengasihi. Di samping dia menyampaikan firman Allah, membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga bersama-sama jemaat, sekaligus yang sudah mengasihi sidang jemaat. Ini yang Tuhan tunjukkan dalam kondisi dan posisinya sebagai seorang ibu, mengasuh dan merawatinya. Puji Tuhan. Dan saya akan tunjukkan sekarang ya, antara Kristus dan sidang jemaat. Kristus itu gambar suami, Kristus gambar kepala, Kristus adalah kepala suami, gambar dari suami, dan jemaat adalah tubuhnya, yaitu istrinya. Kita lihat betapa Kristus itu sebagai kepala, dia memberikan suatu teladan yang sangat luar biasa. Ya, Efesus pasal yang kelima, suratan Efesus pasal yang kelima, saudaraku. Suratan Efesus pasal yang kelima, bagaimana tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Ya, kalau kita membaca ya dalam mulai ayat 25. Ya, sebab ini saya bicara tentang tanggung jawab, saudaraku. Ya, hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kita lihat dalam Kristus yang posisinya adalah sebagai kepala, sebagai suami, maka dia mengajarkan kepada suami-suami untuk mengasihi istrinya.
Ya, seperti Kristus yang sudah memberikan nyawa, menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya. Jadi Kristus ini kepada jemaatnya juga, saudaraku, dia juga mempersiapkan sampai tiada cacat dan celah, mengalami pembaharuan yang sempurna. Maka apa yang didengar oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, nanti ini menjadi kenyataan. Ketika jemaat itu sudah kembali kepada kebenaran dan kesucian ini dikuduskan sampai tidak bercacat dan celah, itu artinya sampai sempurna, mulia. Ini yang Tuhan inginkan. Ini tujuannya. Perhatikan ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Jadi Kristus ini menjadi suatu teladan sempurna. Suami harus mengasihi istrinya, apapun istri itu, siapapun istri itu, apapun keadaan istri itu. Tugasnya, firman Allah tidak pernah salah. Jadi kita perdebatkan bagaimana istriku tidak mengasihi aku, dia membenciku, dia tidak melayaniku, dan tidak macam-macam. Itu cukup menjadi alasan. Tetapi Alkitab tidak pernah salah. Apapun keadaan istri, ayat tidak salah. Demikian juga suami harus. Jadi kata harus ini harus digarisbawahi. Harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi ini pelajaran buatku. Mengasihi istri seperti tubuhnya atau dirinya sendiri. Karena apa? Istri tubuh diambil dari tulang rusuk suami. Diambil dari tulang rusuk laki-laki. Artinya apa? Istri tubuhnya sendiri. Itu sebabnya ya rasanya aneh kalau kita nggak mengasihi tubuh kita. Apalagi kita menghajar, memukuli tubuh kita. Itu sama dengan siapa? Orang yang ada di Gerasa, yang ada di Gadara. Siapa dia? Orang yang gila. Dia memukuli dirinya. Itulah gambar dari seorang suami yang tidak mengasihi istrinya. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengasihi istri, ya maka Kristus bikin teladan. Mengasihi sampai menyerahkan nyawa. Kita suami-suami belum sampai menyerahkan nyawa untuk istri. Tapi Kristus sebagai suami, sebagai kepala, untuk menyelamatkan istrinya, dia harus menyerahkan nyawa, menyerahkan dirinya bagi sidang jemaat itu. Di sini ada pelajaran buat kita. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Itu baru adil. Ya, jangan sampai kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kita biarkan masa bodoh. Jadi hari-hari ini kita semua hampir mengasihi diri kita sendiri, sudah. Berupaya, berusaha untuk supaya apa? Untuk nggak kena, ya untuk supaya kita nggak kena COVID, sudah. Jadi kita mulai ngopeni diri kita sendiri, menjaga bagaimana sehat itu kayak apa. Ini balik untuk di pribadi loh, saudara ya. Pribadi kita menjaga bagaimana berupaya untuk sehat dan tidak terkena penyakit yang luar biasa ini. Nah, coba kita berpikiran seperti itu. Berpikiran seperti itu terhadap istri kita, pasangan kita. Menjaga, memelihara, ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, kecuali orang tadi saya ceritakan yang ada di Gadara itu, ya, yang ada di Gerasa itu, yang dia berteriak-teriak, memukul diri.
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya. Kita lihat, Kristus sudah nyata mengasuh sidang jemaat, tetapi mengasuhnya kepada suami. Suami adalah gembala dalam rumah tangga. Dia mengasuh istrinya, mengasuh keluarganya, dan merawatinya. Tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Ya, biar cantik, biar manis, enak dipandang, satu. Menyenangkan hati suaminya. Dia mengasuh dan dia merawat. Artinya juga menjaga, memelihara, juga mendidik, membimbing, satu. Ya. Tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi istri itu adalah tubuhnya. Kepala suami, istri itu adalah tubuhnya. Seperti Kristus yang adalah kepala dan jemaat itu adalah tubuhnya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Kita dibawa oleh Tuhan untuk diasuh, ya, untuk dibimbing, untuk dididik, untuk dipelihara, untuk dirawat, dan untuk dijaga. Tempat dalam kandang penggembalaan inilah tempat yang paling tepat untuk mengasuh umat Tuhan, mengasuh jemaat Tuhan untuk dikembalikan menurut gambar dan teladannya Allah. Saudara sekalian, ya puji Tuhan, tadi saya mengatakan bagaimana cara Tuhan mengasuh itu. Tadi saya sudah mengatakan, ya, kita harus dibawa kembali dari kehidupan yang berdosa itu, kembali kepada jalan yang benar, jalan untuk kita bertobat. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Berkatkan kepada kita pada sore malam hari ini. Dia mau mengasuh. Tuhan akan membawa kita dalam ibadah raya. Saya sudah sedikit menunjukkan kita sedang akan belajar masuk dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Dalam PA ini saya akan membagikan ini, ya, nanti ini menjadi mata pelajaran kita untuk ke depan. Ya, jawabannya bagaimana cara Tuhan mengasuh. Kita akan belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-6. Kita akan belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-6 yang terdiri dari 49 ayat ini. Ya, jadi saya ingin bagikan ini bagian-bagian pokoknya untuk kita bisa mengerti, dan nanti mulai besok dan seterusnya kita akan masuk dalam, ya, Injil Lukas pasal yang ke-6 ini. Ini merupakan suatu persiapan untuk kita dibawa kepada gambar dan teladannya Allah. Dari Injil Lukas pasal yang ke-6, saudaraku. Ya, nanti kita akan baca Injil Lukas, ya, pasal yang ke-6 ini terdiri dari 49 ayat, saudaraku. Perhatikan, ya, karena ini BB Studi, saya ingin sedikit menjelaskan, saudaraku. Ya, posisi dari Lukas pasal yang ke-6 ini, saudara sekalian, ya, yang nanti
49 ayat itu dibagi dalam 7 bagian. Tapi saya ingin menunjukkan ya kedudukan Lukas pasal yang ke-6 ini. Injil Lukas sendiri itu menampilkan pribadi Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia. Ditandai dengan sengsara. Berkeluh kesah, ditandai dengan kesusahan. Ini Injil Lukas menampilkan pribadi Yesus sebagai manusia. Pasal yang ke-6 ini, saudara, ya pasal Injil Lukas pasal yang ke-6 ini, saudara sekalian, dalam susunan tabernakel, saudara, ya Lukas pasal yang ke-6 ini dalam susunan tabernakel, saudaraku. Ya, dalam susunan tabernakel, Injil Lukas pasal yang ke-6 ini dalam susunan tabernakel terkena halaman. Terkena halaman. Dalam susunan tabernakel itu terkena halaman. Jadi dari padang gurun, padang pasir, saudaraku, ada ya ada semacam bangunan, itulah bait, disebutkan bait Allah, saudaraku, dimulai dibatasi dengan pagar-pagar keliling. Jadi luas daripada tabernakel itu adalah panjang kali lebar, panjangnya 100 hasta dan lebarnya 50 hasta, saudaraku, ya. Ini panjang dan lebarnya, saudaraku, dibagi atas 3 bagian, yaitu halaman, saudaraku, halaman dari bait Allah, ya, halaman itu, saudaraku. Baru ada bangunan bait Allah, saudaraku, yang total bangunannya itu adalah panjang 30 hasta, lebar 10 hasta, dan tingginya 10 hasta. Dari 30 hasta ini dibagi 2 lagi untuk ruangan sucinya. Itu panjang 20 hasta, lebar 10 hasta, dan tinggi 10 hasta. Isinya adalah 2000 hasta. Isinya. Lalu ruangan yang kedua, ya itulah ruangan Maha Suci namanya. Itu panjang, lebar, dan tingginya sama, 10 hasta. Isinya ada 1000 hasta. 1000 hasta. Ini semua ada pengertiannya, tetapi saya belum tidak ke sana. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Injil Lukas pasal yang ke-6 ini, saudara sekalian, dalam susunan tabernakel terkena halaman. Apa itu halaman? Arti rohani daripada halaman itu, satu, ya saya ingin tunjukkan, ya arti rohani dari halaman itu adalah daerah kebenaran. Halaman itu daerah kebenaran, lalu daerah iman. Ya, berbeda dengan di luar pagar. Itu gambar dunia. Untuk bisa memasuki halaman ini, saudara sekalian, untuk bisa memasuki halaman ini, saudara sekalian, ya, maka tentu harus melalui pintu gerbang tabernakel. Apa itu pintu gerbang? Ya, apa itu pintu gerbang? Pintu gerbang adalah pintu keselamatan, satu-satunya keselamatan. Artinya apa? Pintu gerbang itu berbicara percaya dan menerima Yesus. Itu kesimpulan dari pintu gerbang. Percaya dan menerima Yesus. Satu-satunya pintu keselamatan. Tidak ada dua. Saudara sekalian, percaya dan menerima Yesus adalah satu-satunya
pintu keselamatan bagi orang yang percaya. Ya, jadi kita nggak pernah akan mendapatkan suatu kebenaran kalau kita tidak percaya dan tidak menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ini ya secara singkat pengertian dari pintu gerbang. Ini penting. Itu sebabnya kenapa Yesus itu harus memberikan nyawa bagi tebusan, direla mati untuk memberikan kesempatan orang berdosa itu percaya dan menerima keselamatan. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya untuk kita boleh mendapatkan keselamatan itu? Sangat sederhana, saudara sekalian. Sangat sederhana, nggak perlu ada ritual-ritual yang macam-macam, tidak. Tapi dalam suratan Roma pasal yang ke-10, ya, suratan Roma pasal yang ke-10 kalau tidak salah ya, mudah-mudahan tidak salah, Roma pasal yang ke-10, ya. Bagaimana caranya untuk kita boleh mendapatkan keselamatan ini? Mulai ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ini Paulus ini. Jadi kita tidak perlu ke suatu tempat khusus untuk bertemu Tuhan. Alkitab ini sudah menjawab. Firman itu dekat kepadamu, artinya Tuhan itu dekat kepadamu. Firman itu Allah pribadi. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu ada. Artinya apa? Untuk kita ingin bertemu Yesus, percaya Yesus, menerima Yesus, tidak perlu harus jauh-jauh ke suatu tempat. Tidak. Kita harus membayar sekian juta. Tidak untuk membayar macam-macam. Tidak. Karena Allah itu dekat. Firman itu dekat, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Artinya kita bisa di mana, kapan saja. Sewaktu-waktu kita bisa bertemu Tuhan. Karena dia sangat dekat. Di mana? Sedekat apa? Ada di dalam mulut dan di hati kita. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, dari mulut itu harus kita gunakan untuk mengaku, untuk berkata, untuk mengatakan. Iman menyatakan percaya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ya, kita kan masing-masing punya mulut. Ya, mulut untuk mengaku. Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini cara untuk kita mendapatkan keselamatan. Cara untuk kita kembali kepada kebenaran itu. Ya, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu. Mulut mengaku, hati percaya, ya, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya, kalau kita percaya Yesus yang sudah mati, tergantung di kayu salib dan sudah mati, dan membangkitkan dia dari antara orang mati, kita percaya itu, kita akui
bahwa Yesus itu sudah mati tergantung di kayu salib, dan dia juga sudah dibangkitkan oleh dia, maka kamu akan diselamatkan. Kenapa menggunakan akan? Kalau kita nggak percaya, kita nggak selamat. Tetapi kalau kita percaya, kita diselamatkan. Kalau kita percaya dan menerima, baru kita akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, saudara sekalian, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini penting buat kita, saudara. Jadi Tuhan memberikan cara, bagaimana caranya untuk supaya kita kembali dalam gambar dan teladan Allah. Itu sebabnya proses ini harus berjalan. Dan Tuhan tunjukkan Injil Lukas pasal yang ke-6 ini, yang dalam susunan tabernakel terkena halaman ini, saudara. Ini betul-betul luar biasa. Daerah kebenaran yang dimulai dari kita memasuki pintu gerbang, yaitu percaya dan menerima Yesus yang sudah mati dan bangkit. Kamu diselamatkan. Nah, setelah diselamatkan, saudaraku, maka kita sama dengan kita sudah berada di halaman, sudah berada dalam jalur yang benar, yaitu jalur kebenaran. Mustahil untuk kita bisa dipermuliakan kalau kebenaran aja kita tidak bisa mendapatkan, tidak bisa peroleh. Mustahil untuk kita dipermuliakan. Itu sebabnya Tuhan mengasuh, membimbing kita sampai memelihara, menjaga, mendidik ini. Tujuannya apa? Untuk supaya kita yang sudah dibenarkan ini, sudah ada di halaman ini, kita mau dibimbing, mau diarahkan oleh Tuhan. Diarahkan oleh Tuhan untuk kita menjadi kehidupan yang benar, atau menjadi kehidupan yang beriman, sampai sewaktu-waktu benar-benar orang benar itu hidup dari iman. Ini penting buat kita. Benar-benar kita orang yang dibenarkan hidup dari iman, dari percaya kita. Ini permulaan Tuhan persiapkan kita. Jadi jangan mikir mimpi terlalu jauh. Ayo kita belajar. Mulai kita dalam kebenaran, dibawa dalam kebenaran ini. Tuhan mau apakan? Dan ternyata Tuhan mau mengasuh kita. Mau mengasuh kita untuk supaya sungguh-sungguh, saudara sekalian, kita dikembalikan kepada citra Allah. Kita dikembalikan kepada gambar dan teladannya Allah. Sekarang saya masuk pada pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6, saudara sekalian. Ya, seluruh ayat dari pasal yang ke-6 ini 49, saudaraku. Dan saya ingin memberikan pembagian ini merupakan satu tema. Ya. Lukas pasal 6 terbagi menjadi 7 bagian, atau dibagi menjadi 7 bagian tema pokok, tema besar. Ya, jika Tuhan izinkan ini, kita berdoa supaya Tuhan bukakan ini. Ya, saya harus menjelaskan ini berkaitan dengan PA ini, ini penting. Jadi Lukas pasal yang ke-6 yang dalam susunan tabernakel terkena halaman itu, tadi saya sudah menjelaskan halaman itu apa. Dibagi menjadi 7 bagian. 1, saudara bisa mencatat atau mendengar, saudaraku, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, saudara sekalian. Ya, ayat yang pertama sampai yang kelima ini, ya, tubuh diasuh oleh Tuhan. Di sana ada cerita tentang murid-murid
memetik gandum pada hari Sabat, saudara sekalian. Ya, ada cerita tentang murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Saya belum sampai ke sana. Saya ingin membagikan ini lebih dulu. Jadi ayat 1 sampai 5 ini, tubuh diasuh oleh Tuhan. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku, ayat 12. Ya, ayat 12 sampai 16. Ya, ayat 12 sampai 16. Jiwa diasuh oleh Tuhan. Jiwa diasuh oleh Tuhan. Ayat 12 sampai 16, di sana ada tema Yesus memanggil ke-12 rasul. Jiwa diasuh oleh Tuhan. Lalu ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 19, lalu roh diasuh oleh Tuhan. Di sana ada perikopnya Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Nanti kita akan periksa. Lalu yang keempat, ini justru ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Ayat 6 sampai 11 ini perbuatan diasuh oleh Tuhan. Perikopnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Perbuatan diasuh oleh Tuhan. Sekarang ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26, ini bagian yang ke-5, saudaraku. Akal diasuh oleh Tuhan. Ya. Akal diasuh oleh Tuhan. Ayat 20 sampai ayat 26. Lalu yang ke-6, saudaraku, ayat 27. Ayat 27 sampai dengan 45, saudaraku. Di sana ada ya, ayat 27 sampai 45, hati diasuh oleh Tuhan. Perikopnya ada kasihlah musuhmu, ada hal menghakimi, pohon dan buahnya, ya. Ini hati diasuh oleh Tuhan. Sedangkan ayat 46 bagian terakhir yang ketujuh ini sampai dengan ayat 49, itu perjalanan hidup diasuh oleh Tuhan. Perikopnya dua macam dasar. Dua macam dasar. Jadi ini tema-tema besar, saudaraku, yang kita bawa kepada Tuhan, dan saya mohon untuk jemaat juga mendoakan supaya Tuhan itu ya membukakan firman-Nya. Ini baru saya memberikan pembagian, saudaraku. Ya, bagian 1 sampai dengan yang ketiga, ya, tubuh jiwa roh diasuh ini, bagian 1 sampai bagian yang ketiga, ini menunjuk tubuh, jiwa dan roh kita diasuh oleh Tuhan untuk dikembalikan menjadi sama dengan gambar dari Allah Tritunggal. Ya, sama dengan gambar dari Allah Tritunggal. Gambar teladannya Allah, kita dikembalikan tubuh, jiwa, dan roh kita. Sedangkan bagian yang keempat sampai yang ketujuh, ini menunjuk pada perbuatan, akal, hati, dan perjalanan hidup diasuh Tuhan untuk dikembalikan menjadi sama dengan teladan Allah dan meneladani Allah. Ini tema-tema yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Dan untuk itu, saudaraku, doa dari saudara sekalian ini penting. Ini akan menjadi pelajaran kita ke depan, biar Tuhan menolong membukakan kita firman-Nya untuk bagian-bagian yang sudah saya sampaikan ini. Biar ini kita tekuni, saudara. Jangan justru membuat kita bosan, sembara Tuhan lewat gembala itu ingin mengasuh dan merawati, ya, untuk mempersiapkan atau untuk mengembalikan
jemaat Tuhan ini kembali ke gambar dan teladannya. Jangan kita bosan. Coba kita mau menempatkan diri ya sebagai seorang murid, sebagai seorang anak, ketika ya seorang ibu itu sedang merawati dan sedang mengasuh, biar kita serahkan itu. Kita belajar taat dan dengar-dengaran, sedang kita sedang dibawa kepada citra Allah. Ini luar biasa. Ini luar biasa buat kita. Kita berdoa, kita doakan biar firman Allah ini sungguh-sungguh akan mengkoreksi, bahkan mempersiapkan kita sampai Efesus tadi mengatakan tiada cacat dan celah. Sampai tiada cacat dan celah dalam kehidupan kita. Sempurna. Sempurna. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ini yang Tuhan tunjukkan pada sore malam hari ini. Jika seizin Tuhan, besok kita akan masuk dalam bagian-bagian yang sudah saya bagikan ini untuk kita belajar. Ada apa? Kenapa tubuh itu harus diasuh oleh Tuhan? Kenapa jiwa itu harus diasuh oleh Tuhan? Kenapa roh itu harus diasuh? Perbuatan, akal, hati, dan perjalanan hidup kita perlu diasuh oleh Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan. Ya, tentu saya sendiri tidak ada kekuatan, kemampuan untuk apa-apa untuk bisa menjelaskan ini. Tanpa doa dan pernyataan kerinduan dari saudara sekalian untuk supaya Tuhan berikan firman Allah. Dan dari pihak saya juga demikian, belajar untuk selalu mengosongkan diri, rasa tidak mampu, rasa tidak berdaya, untuk belajar di bawah kaki Tuhan, untuk betul-betul menjadi seorang ibu yang mengasuh dan merawati anak-anaknya yang Tuhan percayakan, dipercayakan oleh Tuhan. Ayo kita berterima kasih kepada Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus. Saya sangat penting membutuhkan tubuh dan darah Kristus. Dan saya ajak seluruh sidang jemaat semua merindukan ini, bahwa Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk kita semakin hari semakin diasuh, semakin dibimbing, semakin kita dididik, semakin kita dipelihara, dijaga dan dirawat oleh Tuhan lewat penggembalaan yang Tuhan sediakan kepada kita. Mari kita akan lakukan pujian untuk mengakhiri ibadah pada sore malam hari ini, saudaraku, dengan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku. Buku NR 234. NR 234. Firman-Mu yang kuasa. NR 234. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku
firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan firman-Mu yang kuasa, yang sanggup mengubah sikap. Amin. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Haleluya. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bersama kita tundukkan kepala, biar kita menghadapkan diri di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, hanya firman-Mu lah di hari-hari ini yang kami butuhkan. Terutama Tuhan, hanya firman-Mu yang sanggup untuk mengembalikan kami kepada gambar teladan Engkau Tuhan. Firman-Mu lah yang sanggup untuk membawa kami kembali kepada jalan kebenaran, kesucian, sampai pada kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk lawatan firman-Mu pada sore malam hari ini. Sungguh kami diberkati dan kami terus merindukan Tuhan. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Kami siap untuk dibimbing Tuhan. Kami siap untuk diasuh oleh Tuhan dalam kandang penggembalaan ini. Tuhan, namun demikian kami menyadari keterbatasan kami semua, ketidakmampuan kami semua. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menyediakan sarana kepada kami. Tubuh dan darah-Mu, korban-Mu, korban Kristus inilah Tuhan satu-satunya yang akan memampukan kami, menguatkan kami Tuhan, untuk kami mampu diasuh dan dibimbing dan dididik oleh Tuhan, untuk kami dikembalikan kepada citra-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kami, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kami, dalam hati kami Tuhan. Ampuni, ampuni Tuhan, ampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sekarang kami akan bersekutu dengan Engkau. Layakkan kami semua Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan mempergunakan perjamuan suci ini, tubuh dan darahnya Kristus. Bagi saudara yang ingin menggunakan, mari dipersiapkan. Kita akan bersama-sama untuk mengangkat tubuh dan darahnya Kristus ini. Puji Tuhan. Saya akan menunggu kepada kita semua. Kita angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala kita dan taruh cawan di atas dada dan dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu pada malam hari ini. Untuk asuhan dan bimbinganmu Tuhan. Sungguhlah luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, seperti pujian, kami haus dan kami haus. Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Kamu mau Tuhan diperbaharui sampai baru secara sempurna Tuhan. Kembali kepada teladan dan gambar Allah sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu melimpah. Dan firman-Mu itu, berkat itu menjadi iman dan menjadi perbuatan dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah PA yang disertai berjaman suci pada malam hari ini. Tuhan sudah memberkati. Sekali lagi mohon dukungan doa dari saudara sekalian untuk supaya Tuhan memberikan firman Tuhan dengan apa bagian-bagian yang sudah saya sampaikan untuk kita tekuni dalam kandang penggembalaan kita di GKGM ini, di Triorjo, Pondok Chandra maupun di Gunung Sari. Puji Tuhan. Kita nanti akan berdoa untuk sidang Jumat semua. Dan sekarang mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah kita. Besok ada ibadah doa dan penyembahan mulai jam 5:30 sore tepat mulai. Dan kita kembali dalam ibadah raya hari Minggu nanti yang disertai perjamuan suci tanggal 3 Oktober. Saudaraku, dimulai jam 5:30 sore tepat. Bagi saudara yang mau mengikuti bisa mempersiapkan diri untuk roti dan anggurnya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa kepada jemaat Tuhan ya, untuk Ibu Ani, Tante Ani Warau dalam pemulihan di rumah. Bahwa Tuhan menolong, kita selalu mendoakan Edwin. Tuhan juga menjamah menolong orang-orang tua yang membutuhkan pertolongan. Ya, biar Tuhan memberikan kesehatan, memberikan hati yang berkobar-kobar di masa tuanya. Ya, kita juga mendoakan juga yang dalam masalah dan baik masalah ekonomi, keuangan, masalah pekerjaan, yang melamar pekerjaan. Ya, Tuhan juga buka jalan yang sudah bekerja. Dan Tuhan memberikan suatu tanggung jawab dan kebenaran, ya kejujuran kepada saudara kita yang sudah bekerja. Puji Tuhan. Juga tidak lupa kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, juga kita mendoakan bagaimana supaya kita menyatakan kepada Tuhan kita bisa beribadah secara tatap muka kembali. Kapan dan waktunya apa,
Kita belum tahu, kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting kita setia dulu kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Firman yang disertai dengan perjamuan suci yang begitu melimpah memberkati kami, membawa kehidupan kami, mempersiapkan kehidupan kami. Tiada cacat dan celah, kembali kepada teladan Allah, mulia bersama-sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah-ibadah kami ke tangan-Mu. Yang Tuhan sudah sediakan kepada kami, biarlah Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk siap diasuh, untuk dibimbing dalam kandang penggembalaan ini Tuhan, untuk mempersiapkan kehidupan kami, memberikan kesetiaan kepada kami. Baik sidang jemaat-Mu, imam-imam dan pelayan-pelayan semua Tuhan, yang terkait dalam ibadah yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami bawa seluruh sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memiliki dan Engkau juga pasti menolong, memberkati semua. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tante Ani Warau dan pemulihan di rumah Om Edwin, Tuhan juga menolong. Saudara kami yang dalam masalah persoalan yang dihadapi, kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong, memberikan jalan keluar, dan Engkau akan memulihkan secara sempurna dan sembuh Tuhan. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Namun demikian kuasa kegelapan, roh ketakutan, roh kekhawatiran, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala ketakutan, kekhawatiran, pekerjaan setan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa untuk memberikan pertolongan yang ajaib kepada seluruh sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba pun juga berserah diri kepadamu. Biar kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu saja nyata atas hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Engkau menolong bangsa kami ini Tuhan, yang masih di hari-hari ini masih berjuang untuk memulihkan keadaan pandemi ini Tuhan, memulihkan ekonomi dan semua yang hari-hari ini dihadapi oleh bangsa kami. Tuhan memakai para pemimpin-pemimpin kami. Kami senantiasa berdoa Tuhan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah. Tuhan Engkau memberkati sampai di desa, TNI dan Polri untuk membahu Tuhan untuk mengatasi bangsa ini, memberikan hikmat, marifat yang dari surga, sehingga kebijakan-kebijakan ini betul-betul berpihak kepada rakyat dan nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan dari pemberontakan, jauhkan dari permusuhan, dari kebencian satu dengan yang lain Tuhan, tapi satukan bangsa kami ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya sewaktu-waktu mereka juga boleh percaya menerima Engkau sebagai Tuhan satu-satunya dan juru selamatnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka sebelum kami berpisah, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan. Amin.